Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk Pak Alex. Perkenalkan, kami dari kelompok 12. Izin untuk mempresentasikan tugas komputasi nuklir yang berjudul Perpindahan Panas Bahan Bakar Nuklir Tipe Pebble. Kami dari kelompok 12. Sebelum itu kami akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, anggotanya ada saya sendiri, yaitu Salsabila Oktaya Tata Ramadhani. Selanjutnya ada saya yaitu Raffi Tari Pratama. Kemudian saya Abdurrahman Reva Rizaldi. Kemudian saya Irfan Nesya Fatullah. Oke, untuk tugas kita sendiri, persoalan kita adalah pada reaktor pendingin gas tipe Pebble. Contohnya pada HTRPM yang beroperasi di Cina. Digunakan bahan bakar berbentuk bola yang tersusun atas dua bagian. Bagian pertama terdiri dari partikel TRISO yang terdispersi di antara matriks grafit. Bagian tersebut mempunyai jari-jari sebesar RF, setelah membangkitkan daya sebesar QV. Bagian kedua berupa grafit yang menjadi kelongsong dan menghubungi bagian pertama, serta tidak menghasilkan daya. Jari-jari luar bagian kedua adalah sebesar RC, permukaan luar bola didinginkan secara konveksi dengan suhu pendingin sebesar TC, serta koefisien perpindahan kalor konveksi sebesar HA. Konduktivitas termal pada kedua bagian dianggap konstan dan sama besarnya. Material pada bagian pertama dianggap seragam. Pada gambar samping ini menunjukkan ilustrasi bola bahan bakar dan tabel 1 menunjukkan data-data yang akan digunakan. Next. Untuk langkah penyelesaiannya sendiri, satu, menyusun persamaan diferensial yang menggambarkan proses perpindahan panas pada elemen bahan bakar serta menentukan syarat-syarat batas yang harus dipenuhi. Dua, membuat program komputer untuk menyelesaikan persamaan tersebut. Tiga, menampilkan hasil distribusi suhu dan bentuk tabel serta grafik. Keempat, mengulangi perhitungan dan menentukan distribusi suatu suhu di bahan bakar untuk kondisi baru. Lima, mengulangi perhitungan dan menentukan distribusi suhu untuk bahan bakar baru maupun bahan bakar yang teriradiasi. Oke, untuk model matematis sendiri ini kita menggunakan bola sehingga kita asumsi satu dimensi dengan arah radial yakni menuju keluar dari titik pusat. Dan kita asumsi juga untuk kondisi bahan bakar ini adalah steady state. Nah, untuk hukum Fourier sendiri ini adalah panas materi perpindahan panas yang terjadi karena suatu perbedaan suhu dengan dinyatakan sebagai Q sama dengan min K gradien T, di mana Q adalah densitas flux panas dan K adalah konduktivitas termal. Persamaan ini menunjukkan bahwa panas bergerak dari suhu tinggi ke suhu rendah. Dalam kondisi steady state, aliran panas tidak berubah seiring waktu yang menghasilkan persamaan gradien Q plus Q sama dengan 0. Dengan Q sebagai sumber panas, persamaan ini menunjukkan bahwa jumlah aliran panas yang masuk dan keluar dalam suatu volume harus sama dengan sumber panas di dalam volume tersebut. Bila disubstitusikan persamaan satu ke dalam persamaan dua, diperoleh min K gradien 2 sama dengan Q plus Q sama dengan 0. Atau gradien kuadrat T sama dengan Q per K. Persamaan ini menunjukkan bahwa distribusi suhu tergantung pada sumber panas dan konduktivitas termal. Next. Nah, kemudian pada sistem yang berbentuk bola, gradien kuadrat T itu sama dengan 1/R² D per dr, kurung buka R kuadrat dt per dr, sama dengan Q per K, yang menyatakan ketergantungan suhu pada radius R saja. Densitas flux panas dalam arah radial diberikan QR sama dengan min K dt per dr, menunjukkan perubahan flux panas dengan radius. Kemudian divergensi dari flux panas dalam koordinat bola diberikan sebagai gradien Q sama dengan 1/R² D per dr kuadrat D per dr kurang buka R kuadrat
QR, menyatakan hubungan flux panas radial dengan distribusi panas. Seperti yang kita lihat tadi, pada persamaan 5 dan ke-6, dengan gradien K itu sama dengan 1/R², D per dr, min K disubstitusikan sehingga menjadi R² T per dr. Sama dengan min K 1/R², D per dr, R² dt per dr. Yang menunjukkan bagaimana gradien suhu terkait dengan flux panas dalam koordinat bola. Mengasumsikan kondisi steady state dengan sumber panas Q persamaan menjadi 1/R² D per dr kurang buka R² dt per dr kurang tutup sama dengan Q per K, yang merupakan persamaan diferensial utama untuk suhu dalam bahan berbentuk bola. Turunan pertama dari suatu dt per dr itu sama dengan T aksen. Bila diturunkan lagi akan menjadi min 2 per R T aksen min Q per K. Untuk keperluan dari persamaan ini, kita memerlukan boundary condition. Pada titik pusat atau R sama dengan 0, maka dt per dr itu sama dengan 0. Sehingga turunan aksen dari 0, turunan aksel titik R sama dengan 0 sama dengan 0. Kemudian pada permukaan luar akan terjadi konveksi. Sehingga min K dt per dr sama dengan HA TRC min TC, di mana HA adalah koefisien konveksi, TRC adalah suhu permukaan, dan TC suhu fluida sekitar. Sehingga pada persamaan diferensial untuk persamaan yang digunakan ini adalah dt per dr sama dengan T aksen, dan dt aksen per dr sama dengan min 2 per R T aksen min Q per K. Dengan boundary condition, turunan dari titik pusat adalah sama dengan 0, dan nilai konduksi dan konveksi adalah setara, atau sama dengan min K T aksen kurang buka RC kurang tutup dan HA TR. Selanjutnya, setelah mendefinisikan persamaan diferensial dari permasalahan tadi, kita akan lanjut ke implementasi program. Oke, jadi ini adalah program yang sudah kami buat. Yang pertama, langkah pertama untuk menyusun programnya ini adalah mengimport library. Kita menggunakan NumPy, Matplotlib, Scipy, dan Pandas. Library-library ini digunakan untuk operasi matematika, membuat grafik distribusi suhu, menyelesaikan fungsi persamaan nilai batas untuk distribusi suhu, serta membuat dan menampilkan tabel hasil distribusi suhu. Selanjutnya, kita definisikan parameter-parameter yang diketahui dari soal. Yang pertama ada RF atau radius inti, terus ada RC, radius guiding, sebesar 2,5 cm dan 3,5 cm yang nantinya akan diubah ke meter. Selanjutnya ada konduktivitas termal, bahan bakar baru sebesar 30 watt per meter Kelvin. Ada juga konduktivitas termal bahan bakar yang teriradiasi sebesar 6 watt per meter Kelvin. Lalu ada TC atau suhu pendingin sebesar 700 derajat Celcius, lalu kita konversi menjadi Kelvin, ditambahkan sebesar 273,15 Kelvin. Dan terakhir ada koefisien perpindahan panas konveksi sebesar 2300 watt per meter kuadrat Kelvin. Lalu kita akan mengubah atau mengkonversi RF atau RC tadi, kita konversi dari cm ke meter dengan tujuan untuk agar konsisten dengan satuan lainnya dalam melakukan perhitungan. Lalu kita menghitung laju pembangkitan panas per volume untuk dua tingkat daya. Yang pertama ada QF 100 sebesar 550 watt, itu merupakan daya standar. Dan QF 200 itu merupakan daya 200% dari daya standar, sehingga nilainya adalah 2 kali dari QF 100.
Q Gen 100 dan Q Gen 200 merupakan laju pembangkitan panas per volume berdasarkan daya dan volume inti bahan bakar, yang dimana bentuknya adalah bola. Lalu kita akan mendefinisikan fungsi yang menjelaskan persamaan panas. Persamaan ini secara keseluruhan dia itu mendefinisikan persamaan panas dalam koordinat sferis. R aman sendiri di sini itu berfungsi untuk menghindari pembagian dengan nol pada radius pusat. Sehingga fungsi ini berfungsi untuk mengembalikan turunan pertama dan kedua dari suhu. Next. Selanjutnya ada menentukan kondisi batas. Fungsi kondisi batas di sini tuh Kan untuk mengatur syarat batas atau batasan pada suhu di dalam dan permukaan luar bahan bakar. Fungsi ini menerima dua parameter yakni TO sama TC yang masing-masing ini mewakili suhu pada pusat dan permukaan luar bahan bakar. Kondisi batas pertama adalah pusat bahan bakar, di mana gradien suhu atau perubahan suhu terhadap radius diatur menjadi nol. Ini berarti di pusat bahan bakar tidak ada perubahan suhu secara mendadak yang sesuai dengan prinsip simetri. Kondisi batas kedua adalah pada permukaan luar bahan bakar, di mana panas berpindah dari bahan bakar ke pendingin luar melalui konveksi. Perhitungan batas ini melibatkan koefisien perbedaan panas konveksi HA dan perbedaan suhu antara permukaan bahan bakar yaitu TC0 dan suhu pendingin T besar C kecil. Nilai ini dikalikan dengan HA dan ditambahkan dengan konduktivitas thermal K untuk memperhitungkan perpindahan panas melalui lapisan bahan bakar. Selanjutnya ada menyiapkan grid radius dan tebakan awal suhu. Untuk variabel R sendiri ini grid radiusnya terdiri dari 1000 titik. Dari pusat bahan bakar hingga ke permukaan luar dibuat menggunakan NP-Lin space. Tujuannya untuk menciptakan grid yang halus sehingga simulasi dapat akurat di sepanjang radius bahan bakar. Selanjutnya untuk T tebakan ini didefinisikan sebagai tebakan awal untuk suhu pada grid radius R. Di sini suhu awal diatur sama dengan suhu pendingin T besar C kecil untuk setiap titik radius sebagai asumsi dasar sebelum solve BVP melakukan interaksi untuk mencari distribusi suhu yang lebih akurat. Solver untuk BVP ini membutuhkan tebakan awal seperti ini sebagai acuan untuk mencari solusinya. Selanjutnya ada menyelesaikan persamaan untuk kondisi bahan bakar baru dan teriradiasi pada daya 550 watt dan 1100 watt. Ini inti dari simulasi ini, di mana persamaan diferensial batas distribusi suhu diselesaikan untuk setiap kondisi bahan bakar. Untuk baru dan teriradiasi. Kode ini menggunakan dua for loop. Loop pertama untuk mengulang nilai konduktivitas thermal bahan bakar, K bahan baru dan K teriradiasi. Dan loop kedua untuk mengulang tingkat daya Q Gen 100 dan Q Gen 200. Setiap iterasi pada loop ini menyelesaikan persamaan diferensial batas dengan menggunakan solver, solve BFP, fungsi lambda RT, persamaan panas R, T, K, Q Gen digunakan untuk memasukkan nilai K dan Q Gen. Pada setiap iterasi ke dalam persamaan panas ini, solusi dari setiap kombinasi ini disimpan dalam list solusi sebagai pasangan solusi saat ini untuk K dan Q Gen, yang memudahkan untuk mengakses hasil solusi berdasarkan kombinasi daya dan bahan bakar. Selanjutnya ada menampilkan grafik untuk setelah semua solusinya dihitung, untuk memvisualisasikan distribusi suhu untuk semua kombinasi bahan bakar dan tingkat daya. Grafiknya dibangun menggunakan Matplotlib dengan setiap kombinasi kondisi bahan bakar dan daya diberi warna dan label yang berbeda. Pengaturan warna dilakukan melalui list warna dan label. Untuk setiap kombinasi dimasukkan ke dalam list label. Untuk meningkatkan keterbacaan pada grafik, radius diubah dari meter menjadi sentimeter dengan solusi saat ini kali 100. Sementara suhu di setiap titik radius diambil dari solusi saat ini Y0. Grafiknya juga dilengkapi dengan sumbu X dan sumbu Y, serta ada legenda serta judul untuk menampilkan visualisasi data yang lebih jelas. Terakhir ada menampilkan distribusi suhu dalam bentuk tabel dengan interval sampel. Ini bagian terakhir dari kode ini, gunanya menyusun menampilkan tabel data suhu untuk setiap kombinasi konduktivitas dan tingkat daya, yang memungkinkan kita melihat nilai suhu ini secara lebih detail untuk sepanjang radius.
Eh, Tipe bahan bakar ini ditentukan berdasarkan nilai K dan nilai daya ditentukan berdasarkan nilai Qgen. Data radius dan suhu disusun dalam bentuk tabel menggunakan pandas data frame dengan kolom radius dan suhu. Setiap data radius dikonversi ke sentimeter untuk keseragaman satuan dengan grafik. Setelah itu sampel data ini menampilkan data ini dalam bentuk tabel dengan pengambilan sampel secara merata untuk memudahkan pembacaan. Eh, Secara keseluruhan kode ini memberikan hasil distribusi suhu dalam bentuk grafik, tabel untuk 4 kombinasi yang berbeda. Selanjutnya untuk output dari kode ini akan dijelaskan oleh Abdurrahman Reifa. Oke, mungkin bisa dilihat grafiknya. Oke, dari berikut grafik output dari kode yang sudah dijelaskan oleh Rafid dan Salsabila. Eh, Grafik tersebut menampilkan empat variasi, yaitu variasi pertama bahan bakar baru dengan daya 550 watt, dengan pembangkitan daya 550 watt. Kemudian yang ditandai dengan warna biru, kemudian dengan warna biru muda merupakan bahan bakar baru dengan pembangkitan daya 1100 watt. Kemudian yang kurva berwarna merah, yaitu bahan bakar bahan bakar teriradiasi dengan daya 550 watt. Kemudian yang warna kuning atau oranye itu bahan bakar teriradiasi untuk daya pembangkitan daya 1100 watt. Eh, jadi bisa dilihat dari grafik bahwa untuk bahan bakar baru itu berada pada tingkat eh, temperatur yang lebih rendah dibanding bahan bakar teriradiasi. Seperti yang bisa dilihat pada dial 550 watt itu di pusatnya sekitar 1025. Kemudian akan menurun hingga ke titik konvergen, yaitu pada titik permukaan sekitar 970-an. Kemudian yang biru juga sama, yaitu yang biru muda juga sama, yaitu pada bahan bakar baru dengan pembangkitan panas 1100 watt itu pada sekitar 1050 sampai 1060 dayanya, 1060 derajat Celcius. Kemudian akan menurun, maaf, itu seperti ada kesalahan, itu suhu dalam Kelvin, 1060 Kelvin. Kemudian menurun ke ini di sepanjang permukaan. Kemudian di kurva berwarna merah yaitu bahan bakar teriradiasi pada 550 watt itu berada di sekitar 1175, yang kemudian akan menurun di saat mendekati eh, jari-jari luar dari Pebble. Nah, kemudian yang di kuning juga berada di sekitar 1390. Jadi dari grafik ini kita bisa melihat bahwa temperatur dari bahan bakar itu sendiri akan menurun dari pusat, di mana pusat ditandai dengan titik 0, radius 0. Kemudian jari-jari luar yaitu pada jari-jari luar dalam yaitu jari-jari luar fuel pada 2,5. Kemudian jari-jari luar claddingnya pada 3,0 cm. Jadi bisa lihat bahwa terjadi penurunan di mana karena ada pendinginan dari luar sebesar sebesar 700 derajat Celcius yang membuat pembangkitan panas yang terjadi pada fuel itu sendiri akan terdistribusi namun menurun sehingga mencapai titik konvergen, yaitu pada titik TC tadi, dia itu sekitar 700 derajat Celcius. Next, tabelnya. Berikut dapat dilihat bahwa output pada tabel bahan bakar baru, kita karena tadi seperti yang dijelaskan oleh Rapid kita ada 1000 steps. Kita bisa lihat bahwa 5 lima titik pertama itu berada di suhu untuk bahan bakar baru dengan pembangkitan panas 550 watt itu berada di suhu 1015 1015 derajat Celcius, 1015 Kelvin, pada radius 0,00 sampai 0,01. Kemudian di
titik mendekati jari-jari luar itu berada di sekitar 973, di mana itu sudah mendekati titik konvergennya. Kemudian eh, hal yang sama juga terjadi pada 1100 watt untuk bahan bakar baru, itu sudah mendekati titik konvergennya di 3 cm atau di bagian di jari-jari luarnya. Next. Kemudian berikut untuk bahan bakar yang teriradiasi, itu distribusi suhunya pada pembangkit panas 550 watt itu berada di 1183 Kelvin. Kemudian di luarnya itu sudah mendekati titik konvergen di mana sudah mencapai 973,147 Kelvin. Kemudian untuk distribusi suhu bahan bakar yang terradiasi pada pembangkitan panas 1100 watt itu di titik pusatnya itu berada di suhu 1393 derajat Celcius. Kemudian di mendekati jari-jari luarnya itu berada di sekitar 973,147 sama seperti yang di di mana itu sudah mencapai titik konvergen. Next. Oke, jadi berikut daftar pustaka yang kami gunakan untuk menyusun persamaan diferensialnya, yaitu dari Holman Heat Transfer, edisi ke-10. Oke, jadi sekian presentasi dari kami, kelompok 12. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.